Bapak, Ibu, dan Saudara, apa kabar? Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan penyertaan dan berkat untuk kita semua. Di tengah aktivitas pekerjaan ataupun di waktu kita beristirahat, mari kita mencoba untuk lebih dekat dengan Tuhan dengan mendengarkan suaranya melalui pemberitaan sabda yang kita terima. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami datang dengan penuh syukur atas setiap penyertaan dan berkat-Mu. Dan saat ini kami juga memohon berkat-Mu untuk kami boleh memahami, mengerti akan sabda Tuhan yang kami nikmati untuk menjadi dasar kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang menyapa kita saat ini, saya bacakan dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya yang datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Saudara, tema yang menerangi sabda ini bagi kita semua adalah pengampunan yang semu. Bicara soal pengampunan, kita pasti begitu akrab dengan frase tersebut, karena kalau kita boleh menyadari secara utuh bahwa kita, komunitas kita, gereja adalah komunitas yang diampuni oleh Tuhan. Tetapi pengampunan Tuhan ternyata seringkali gagal kita wujudkan dalam keseharian kita ketika kita berjumpa dengan berbagai situasi kehidupan yang menyapa kita. Perjumpaan kita dengan keluarga, dengan warga gereja, dengan masyarakat, dalam segala aspek kehidupan sangat mungkin untuk melukai kita, membuat kita tersakiti, membuat kita kecewa atau bahkan mempunyai akar pahit yang tidak mudah kita cabut dari hati dan kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita akan membiarkan itu terus berlangsung, terjadi, dan itu sungguh menjadi beban yang berat dalam hati dan pikiran serta hidup kita. Maka jika hari ini kita belajar dari sabda Tuhan, dari kejadian ini, kita akan belajar bagaimana sikap hati seorang Yusuf. Pengampunan semu itu seperti apa? Kita akan perhatikan dari nats kita ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni
memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pengampunan yang mestinya menjadi sebuah dinamika proses yang mesti kita lakukan. Yang pertama, ketika kita disakiti, ada orang yang berbuat jahat pada kita, ada orang yang mengecewakan kita, membuat kita patah hati, membuat hati kita terluka. Suatu konsep yang mesti kita wujudkan adalah memberikan pengampunan. Bahkan ketika ada kesempatan untuk membalasnya, tidak kita lakukan. Sama seperti Yusuf. Konsep pengampunan menjadi sebuah daya, kekuatan yang menghantar Yusuf punya kedewasaan iman yang luar biasa. Dia mengambil keputusan untuk mengampuni daripada untuk membalas apa yang dilakukan para saudaranya itu. Pengampunan menjadi daya yang akan menenangkan dirinya dan juga menenangkan orang yang sudah menyakitinya. Yang pertama. Yang kedua, pengampunan ternyata mesti dilakukan dengan jujur. Acap kali orang gagal mengampuni karena dia bersikap baik di depan orang yang menyakitinya dengan berkata, "Sudahlah, lupakan saja, aku sudah memaafkanmu." Tetapi di belakang orang itu dia masih menggerutu, dia masih memperbincangkannya, masih mengeluhkannya. Maka inilah kegagalan seseorang mengampuni karena dia tidak jujur. Dia mencoba untuk bersikap baik, tetapi ada kecenderungan yang salah. Karena apa? Di situ sikap yang muncul sebenarnya tidak membangun dirinya untuk melepaskan energi negatif yang selama ini ada dalam hatinya, dilepaskan, tapi terbungkus oleh sikap yang dicoba dibangun baik tetapi semu. Dia belum melupakan, tapi dia bisa bilang, "Sudahlah, lupakan saja." Nah, ini sesuatu hal yang harus kita kritisi. Sebuah kejahatan, sebuah perbuatan yang tidak baik harus dikatakan dengan lugas. Orang Jawa memang kadang-kadang sulit untuk melakukan ini. Ewo-pekewo atau lebih memilih untuk ada di zona nyaman, tidak ada friksi berikutnya, maka dia akan mengatakan sesuatu yang baik di depan orang yang menyakitinya, tapi ada kegagalan sebenarnya. Yusuf bagaimana? Dia jujur. Di hadapan saudaranya dia bilang, "Kamu sudah berbuat jahat kepadaku." Dia tidak ngomong, "Udahlah, kamu sudah aku tak ampuni." Bukan begitu. Tapi jujur dia mengatakan, "Kalian sudah berbuat dosa, berbuat jahat." Tetapi dia ngomong lugas seperti itu bukan dalam rangka untuk menghina, untuk merendahkan, tapi untuk menunjukkan bahwa itu jahat. Artinya ada pendampingan di situ, ada pengajaran, ada pencerahan bahwa itu tidak bisa ditoleransi. Kejahatan ya kejahatan, maka harus diperbaiki oleh orang yang berbuat jahat tersebut. Ini sebuah kelugasan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada saudaranya. Yang ketiga, dengan memberikan pengampunan, Yusuf menyadari, memahami bahwa Allah sanggup berkarya dalam situasi apapun, bahkan termasuk kepahitan hidup yang dia alami. Justru dengan peristiwa yang dia alami, dia bisa memahami ada karya Allah yang begitu besar, pemeliharaan Allah untuk Israel, dan ini menjadi sesuatu yang baik. Optimisme bahwa Allah berkarya dalam hidupnya itu sungguh menjadi sebuah motivasi yang besar bagi dia untuk memulihkan kehidupan bersama dengan saudara dan umat pilihan Allah. Jadi bagaimana kalau kita hari ini disapa oleh firman ini, apakah pengampunan kita selama ini pada saudara kita, keluarga kita, warga gereja yang lain, masyarakat sekitar kita, apakah sudah menjadi sebuah pengampunan yang tulen atau masih ada di ranah semu? Marilah kita belajar bersama, belajar dari seorang Yusuf yang punya iman yang begitu luar biasa dengan mempraktekkan gaya hidup seorang
pengampun yang tulen. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, pengampunan-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Dan bila mana dalam kehidupan keseharian kami ada damai sejahtera yang rusak karena perilaku, tata hidup orang lain yang menyakiti kami, ajar kami untuk bisa memulihkannya dengan memberikan pengampunan yang sejati untuk mereka. Bukan pengampunan yang semu. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami semua untuk menjadi seorang yang bisa mengampuni dengan jujur dan juga rendah hati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.